Perjalanan pendidikan nasional. Pada zaman kolonial Belanda, rakyat Indonesia sangat dibatasi kekuasaan dan diskriminasi termasuk dalam hal pendidikan. Pada tahun 1851 terjadi krisis tenaga medis di lapangan, sehingga pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah dokter yang disebut dengan Sekolah Dokter Jawa. Para pemuda lulusan dokter Jawa diperuntukkan untuk membantu dokter Belanda mengobati wabah cacar yang saat itu menjangkiti masyarakat di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Kemudian, pada tahun 1854, para bupati di kabupaten menginisiasi sekolah di kabupaten, akan tetapi hanya bertujuan untuk mendidik calon-calon pegawai saja. Di tahun yang sama juga, lahirlah Sekolah Bumi Putra yang hanya terdapat 3 kelas, dan itu pun hanya diajarkan untuk membaca, menulis, dan menghitung yang sederhana saja. Pendirian sekolah ini sangat dibatasi sekali aktivitasnya, karena pada dasarnya hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang Belanda, yakni memperkerjakan masyarakat Indonesia agar bekerja lebih kompeten walau dengan pemberian gaji yang tidak semestinya. Pada tahun 1920, cita-cita baru lahir untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat peresmian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Kemerdekaan nusa dan bangsa untuk mengejar keselamatan dan kebahagiaan rakyat tidak akan tercapai hanya dengan jalan politik saja, tetapi harus dengan pendidikan kecerdasan dan pendidikan kultural. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak perlu diperkenalkan dengan adat istiadat bangsa. Oleh karena itu, pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta. Pendidikan di Indonesia mengalami berbagai perubahan dari masa ke masa. Saat ini, pendidikan Indonesia dilandaskan pada kurikulum merdeka. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Pendidikan terus berjalan mengikuti zaman sampai pada saat ini, yakni zaman di mana serba digital dan serba teknologi.